Barakallahu fikum. Tentu yang pertama, tugas kita terhadap dinil Islam ini adalah membereskan yang fardu. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, ya, termasuk kepada para sahabat yang mengatakan, jika aku membenarkan bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, lalu aku melaksanakan sholat, membayar zakat dan berpuasa, ya, kemudian aku benarkan yang benar, aku batilkan yang batil, dan aku tidak menambahi apapun selain itu, maka apakah aku masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, betul, engkau akan masuk surga. Jadi prioritas pertama kita membereskan amalan-amalan fardu kita. Puasa yang fardu, sholat yang fardu, ya, zakat yang fardu, itu kita tunaikan. Sesudah itu kita bisa melaksanakan sunnah Nabi dengan memilih yang terasa ringan dan bisa kita istiqomahkan. Tentu juga kita pilih prioritas yang paling besar keutamaannya. Contoh, salah satu sholat sunnah yang paling besar keutamaannya adalah sholat sunnah rawatib. Maka misalnya kalau sholat secara fardu sudah beres, kita kemudian memilih untuk mengamalkan sunnah sholat rawatib. Di dalam soal harta misalnya, di antara sunnah terbaik Nabi SAW itu adalah merawat, memelihara, ataupun sekedar menyantuni dan mengelus kepala anak yatim. Ya, misalnya begitu. Setelah yang fardu, kita pilih yang sunnah, yang terasa ringan, yang bisa kita amalkan dan kita bisa rutinkan, kita jadikan kebiasaan sampai terasa ringan. Kalau sudah terasa ringan, nanti baru kita tambah dengan amalan sunnah yang lain. Begitu seterusnya. Tentu untuk menguatkan semangat kita dalam meladani sunnah Nabi SAW, kita bisa banyak membaca berbagai sejarah hidup beliau, baik yang dituturkan dalam sirah maupun dalam syama'il. Dalam syama'il misalnya yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, disitulah kita bisa mengenal pribadi Nabi SAW secara lebih dekat, secara lebih personal, dan kemudian membuat kita insya Allah makin cinta dan makin semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Wallahu a'lam bishawab.